Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang, salam sejahtera dan salam kebajikan untuk seluruh ibu-ibu Priska semua, serta para Dewan Pembina Priska dan seluruh karyawati Brokol baik yang berada di HO Brau maupun yang ada di kantor pusat. Dan selamat siang juga kami haturkan kepada narasumber dan tim manajemen yang telah hadir dan bergabung bersama kami di sini. Kembali kami berdua hadir untuk menemani webinar kali ini di momen yang spesial ya, dalam rangka memperingati dan memeriahkan Hari Ibu di ujung tahun 2021 ini dengan judul Mengelola Pikiran dan Perasaan Positif untuk Menjadi Ibu Berdaya dan Bahagia. Dan yang tidak kalah spesialnya juga dengan kehadiran narasumber kita yang inspiratif, komunikatif, dan juga ibu-able banget nih ya tentunya. Sudah hadir juga bersama kita ada Dr. Aisyah Dahlan, CHT CMNLP atau yang lebih akrab disapa dengan Bu Isah. Apa kabar Bu Isah? Satu, dua, Oke, tiga. boleh dibuka Assalamualaikum. Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Alhamdulillah nih, terima kasih sekali atas kesempatannya di tengah jadwal yang padat ya Bunda. Finally nyampe juga ke Berau ya, walaupun sementara lewat jalur sinyal ya. Semoga next bisa benar-benar berkunjung ke Berau nih Bunda. Wah iya ya, saya dengar Berau cantik kali. Ya, wisatanya oke, punya di Bunda. Baik, Bu Isa dan Ibu-Ibu semua, sebelum kita masuk ke inti acara, kami mohon izin sejenak untuk menginformasikan hal penting berikut ini. Bahwasanya kami menghimbau untuk seluruh Ibu Priska yang hadir di webinar kali ini untuk tetap stay tune bersama kami hingga akhir acara, karena nanti tim telah menyiapkan door prize spesial untuk para peserta yang beruntung dan akan kami umumkan setelah rangkaian penutup ya, Bu Ramlah. Baik, itu tadi informasi tambahan dari kami. Selanjutnya, alangkah indah dan baiknya mari kita bersama-sama memanjatkan doa agar webinar di momen spesial kita kali ini diberi kelancaran hingga akhir acara. Mari berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Baik, berdoa selesai. Alhamdulillah. Baik, untuk mempersingkat waktu dan mengingat durasi kita, langsung saja saya serahkan untuk dipandu oleh MC cantik kita kepada Bu Ramlah. Saya persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Ovi. Apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah. Sebelum kita masuk ke sesi yang pertama, saya menginformasikan kepada ibu-ibu semua agar dapat meng-unmute suara di laptop maupun di handphonenya supaya kita bisa sama-sama mendengar nanti dengan jelas. Baik ibu-ibu Priska semua, kita akan masuk ke sesi yang pertama, yaitu sambutan dari perwakilan tim HR yang akan diwakili oleh Mbak Cantik kita bersama Mbak Evita. Mbak Evita, dipersilahkan. Terima kasih, Bu Ramlah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, manajemen PT Brokol, yang saya hormati karyawati PT Brokol dan mitra kerja, yang saya hormati Bu Betty selaku Ketua Periska kita, yaitu Mbak Betty Mayasari. Kepada Mbak Betty, dipersilahkan. Baik, Bu Ramlah, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ibu Evita selaku pembina Priska yang mewakili HR dan IR Departemen PT Brokol. Yang saya hormati Ibu Dr. Aisyah Dahlan, CHT CMNLP. Selamat siang, Bu. Terima kasih sudah membersamai kami di siang ini. Yang saya hormati Ibu Ferry Indrayana, yang saya hormati Ibu Yato Mahudi, yang saya hormati Ibu Muhammad Kodim, yang saya cintai dan saya banggakan ibu-ibu pengurus Priska PT Brokol, serta yang saya sayangi seluruh ibu-ibu Priska PT Brokol, serta
karyawati yang telah hadir pada siang hari ini. Ibu-ibu yang berbahagia, alhamdulillah rasa syukur kita panjatkan kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala rahmat-Nya lah kita semua bisa bertemu, bersilaturahmi kembali, serta menimba ilmu bersama-sama pada acara webinar siang hari ini. Ibu-ibu sekalian yang saya sayangi, bahagia sekali kita bisa bertemu kembali bersama seluruh keluarga besar Priska PT Brokol beserta seluruh karyawati PT Brokol dalam acara webinar menyambut Hari Ibu yang kali ini bertema mengelola pikiran dan perasaan positif untuk menjadi ibu berdaya dan bahagia. Insya Allah tema ini relevan ya ibu-ibu dengan apa yang sudah kita jalani selama kurang lebih 2 tahun ini, yaitu kita mengalami pandemi COVID yang membuat kita harus survive dalam beradaptasi dengan situasi yang baru. Seiring dengan berjalannya waktu dan dalam proses yang kita lalui, jarang menghadirkan kekhawatiran dan kegelisahan di hati dan pikiran kita sebagai seorang ibu. Maka pada siang hari ini, insya Allah kita akan mendapatkan ilmu baru, serta tips dan juga trik mungkin nanti bisa disampaikan dari Dr. Aisyah, bagaimana kita bisa mengelola pikiran dan hati kita agar kita bisa tetap positif. Maaf ibu-ibu semua, mungkin ini kita masih terkendala sinyal ya. Jadi kita akan melihat tayangan ini sementara, teman-teman lagi mengoreksi lagi sinyal untuk tayangan berikutnya ya. Mohon maaf. You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you tied a rope to me. You're blessing me every day. I was down with an illusion, like a sparrow with broken wings. But now I shine with your reflection on me. I'm getting back up on my feet. That you showed up was written
push myself to victory. You make me winner. You cut me loose and set me free. You make me win in every way. You showed me how to spread my wings. Yes, I'm the winner. Oke, Ibu-Ibu, maaf jika ada kesalahan teknis ini karena memang di Berau saat ini sedang hujan tapi dengan intensitas ringan ya, jadi dan terbiasa ya dengan gangguan akan mengganggu sinyal biasanya. Jadi mohon maaf terhadap kesalahan teknis tersebut kepada Ibu Isa dan juga tim manajemen. Ini kita akan coba lagi ya. Oke, mungkin boleh bisa dilanjut lagi Mbak Betty. Oke, boleh kita coba lagi Mbak Betty. Teman-teman host dan co-host. Sekali lagi kami mohon maaf atas kesalahan teknis ataupun gangguan sinyal yang ada di Berau ya, Ibu-Ibu Ya, semua. karena cuaca lagi hujan di Berau. Oke, gimana? Kita lanjut. Oke, sebentar, mohon maaf ya. Sinyalnya lagi error. Ya, Bu. Recording in progress. Oke, mungkin kita bisa langsung masuk ke pembahasan biografi ya, Bu Ramlah. Oke, terima kasih atas sambutan Mbak Betty, meskipun sempat terputus oleh jaringan, kita tetap semangat ya Ibu-Ibu. Baik, karena sesi sambutan sudah selesai, selanjutnya kita akan masuk ke sesi pembahasan materi. Namun sebelumnya akan kami jeda sejenak dengan sekilas info tentang narasumber kita sekaligus biografi tentang beliau. Berikut informasinya saya akan membacakan beberapa saja, karena kalau saya bacakan semuanya, saya jamin acara kita sampai jam 3 sore bisa bertambah malahan ya, karena begitu banyaknya penghargaan serta riwayat pendidikan dan pekerjaan beliau. Oke, silahkan. Dr. Aisyah Dahlan, CHT, CM, NLP, lahir di Jakarta 17 Desember tahun 1968. Riwayat pendidikan, sarjana kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar. Dilanjut program profesi dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Lanjut di Certificate Hypnotherapist pada Scientific EEG dan Clinical Hypnotherapy di Adi Wigunawan Institute Mind of Technology Surabaya. Lanjut di Certificate Master Practitioner New Neurolinguistic Programming dari NNLP Society Indonesia. Adapun riwayat pekerjaan dari tahun 1998 sampai sekarang, sebagai Ketua Yayasan Sahabat Rekan Sebaya di tahun 2015 sampai sekarang,
Ketua Asosiasi Rehabilitasi Narkoba Indonesia, dan di tahun 2016 sampai sekarang, Penasehat Unit Narkoba RS Bayangkara Lemdikpol Jakarta. Adapun penghargaan, di tahun 2020 penghargaan sebagai Parenting dan Health Da'iyah dari Media Muslim Choice Award. Di tahun 2018 mendapatkan penghargaan sebagai Perempuan Inspiratif di Indonesia dari Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja. Dan di tahun 2009 penghargaan dari Presiden Republik Indonesia dengan nama Warga Utama dalam bidang terapi dan rehabilitasi narkoba. Dalam biografi beliau juga disertai dengan link sosmed resmi Bu Aisyah yang bisa ibu-ibu semua ikuti di link Instagram. Ada @Dr. Aisyah Dahlan dan di Facebook @Dr. Aisyah Dahlan maupun channel YouTube-nya Dr. Aisyah Dahlan. Oke, itu biografi narasumber kita hari ini. Masya Allah, lengkap dan detail banget ya Bun. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita persilahkan saja narasumber kita untuk memulai. Sebelumnya kami ingatkan kembali kepada ibu-ibu semua untuk tetap meng-unmute suara di handphone maupun di laptopnya agar kita bisa mendengarkan dengan jelas. Silahkan Bunda Aisyah. Ya, 1, 2, 3. Suara bagaimana? Aman, aman. Aman ya sampai berau Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Salam sejahtera ibu-ibu semuanya. Terima kasih kami diundang oleh Periska PT Berau Kol Kalimantan Timur. Ya Allah, terima kasih jalan-jalan ke Berau nih. Yang saya hormati Ibu Betty Mayasari, terima kasih Ibu sambutannya, terima kasih juga undangannya. Kemudian Ibu Evita Damayanti juga terima kasih sambutannya. Terima kasih buat ibu-ibu semua yang hadir, ibu-ibu di jajaran pengurus Periska. Kemudian terima kasih Ibu Ovi, Ibu Ramla, dan juga Ibu Ayuni ya yang menghubungi kami ya. Alhamdulillah. Hari ini panitia mengamanahkan untuk membahas mengelola pikiran dan perasaan positif untuk menjadikan ibu berdaya dan bahagia. Ya, saya sih kalau ini ya, Masya Allah ya, lihat wajahnya ibu-ibu nih, Insya Allah ini sudah berdaya semua ini, berdaya dan sudah bahagia. Hanya siang hari ini kita untuk sharing-sharing saja atau saling sama-sama mengingatkan ya, untuk ya tetap berusaha ya berdaya dan bahagia seperti itu ya. Baik, nah untuk lebih jelasnya izin ya Bu Betty, kemudian ibu-ibu yang lain dan juga buat moderator dan MC Ibu Ovi dan Ibu Ramlah, saya pakai slide ya. Jadi kita belajar nggak apa-apa ya, belajar sama-sama, kuliah sama-sama karena kita akan membahas mengelola pikiran perasaan. Tentu kita akan bicara tentang diri manusia sehingga lebih asik kalau kita lihat gambar-gambarnya ya, supaya semangat. Baik, untuk itu saya izin share screen terlebih dahulu. Iya, baik, mudah-mudahan sudah terlihat. Saya ini pakai 2 kamera, 2 layar, satu untuk presentasi, satu untuk tetap melihat wajahnya Bu Betty, gitu ya, wajah ibu-ibu yang lain, Bu Ramla, dan semuanya ya. Jadi kita bisa tetap berinteraksi, oke? Ya. Mengelola pikiran dan perasaan positif untuk menjadikan ibu berdaya dan bahagia. Ya, pikiran apa sih Bu Aisyah? Perasaan apa sih kan gitu ya? Mari kita lihat dari ya istilah yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pikiran, pikiran kalau dipotong gitu ya katanya ya. Nah, pikiran di KBBI diartikannya adalah hasil berpikir atau hasil memikirkan sesuatu. Sering dipakai di kalimat ia pandai menangkap pikiran dan perasaan orang lain. Jadi ia pandai menangkap hasil berpikir, ya, hasil memikirkan, ya. Kemudian pikiran diartikan juga ingatan, ya. Pikiran juga diartikan akal dalam arti daya upaya tadi.
Ya kan ingin berdaya kan? Mendapat pikiran atau mendapat akal maksudnya itu. Kemudian bisa juga diartikan angan-angan atau gagasan. Ya, aduh saya punya nih pikiran baru misalnya gitu ya. Nah, itu contohnya. Berarti saya punya gagasan baru. Diartikan juga niat atau maksud. Nggak ada pikiran akan berhenti sekolah gitu. Artinya nggak ada maksud atau nggak ada niat akan berhenti sekolah ya. Atau bisa juga tambahan lagi, menjadi bingung. Pikiran beramuk itu artinya menjadi bingung. Pikiran bercabang, menjadi bimbang atau ragu. Pikiran buntu, ada itu istilahnya ya, aduh buntu pikiran aku nih. Tidak dapat berpikir lebih lanjut atau tidak dapat menemukan jalan pemecahan masalah. Ini pikiran. Jadi ada 4 ya, hasil berpikir, ingatan, akal, angan-angan atau gagasan, niat dan maksud. Oh ada 5 deh bukan 4 ya. Nah, perasaan. Sekarang apa sih perasaan? Ini asal kata dari rasa, ya. Perasaan ini satu hasil atau perbuatan merasa dengan panca indera. Bagaimanakah menurut perasaanmu gitu? Badan saya panas tuh ya. Jadi perasaan bisa tentang masalah apa yang kita rasakan di indera-indera kita, ya. Kemudian perasaan ini diartikan juga rasa atau keadaan batin sewaktu menghadapi atau merasai sesuatu. Itu juga perasaan. Jadi kondisi batin, kondisi yang di dalam tubuh ya. Kalau kita bilang batin itu di dalam tubuh. Entah di mana lokasinya. Nah, nanti nih kita belajar di mana lokasi perasaan ini, ya. Kemudian kesanggupan untuk merasa atau merasai. Wah, sangat tajam perasaan dia nih. Nah, artinya kesanggupannya untuk merasa itu sangat tajam atau merasai sesuatu sangat tajam. Ya. Kemudian diartikan juga pertimbangan batin atau kolbu atas sesuatu atau pendapat. Ya, pada perasaanku itu nggak benar. Nah, gitu. Jadi ada pertimbangan. Kok kolbu atau batin bisa menimbang-nimbang sih? Nah, nanti hari ini kita belajar kenapa kolbu bisa menimbang-nimbang. Jadi ini pikiran perasaan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sekarang kita lihat apa yang terjadi di otak kita pada saat kita berpikir dan berperasaan. Oke? Ibu-ibu, inilah otak manusia ya Allah ciptakan. Ada otak besar, ada otak kecil ya. Dan otak terbagi 2 ya, Bu. Ada belahan kanan, ya coba boleh pegang belahan kanan dari kepalanya Bu, ya tuh ya, dan ada belahan kiri. Nah, kemudian badan kita nih Bu, badan kita itu diatur oleh otak. Cuman cara ngaturnya begini rupanya. Oh ya, otak yang kanan mengatur tubuh yang kiri, ya. Otak yang kiri mengatur tubuh yang kanan. Coba ibu-ibu gerakan tangan kanannya supaya semangat ya. Iya, itu yang atur tuh kalau gerakan tangan kanan ya. Kaki kanannya gerakan Bu, boleh sambil duduk barangkali. Nah, itu yang atur kiri ya Bu. Kemudian sekarang ya, coba ya tangan kirinya digerakkan. Nah, itu yang atur otak kanan. Ya kan? Iya, kaki kirinya digerakkan. Nah, itu yang ngatur otak kanan, ya Bu. Sekarang saya minta tepuk tangan, Bu, tepuk tangan. Yeay. Berarti ini apa? Ini yang bekerja otak kiri dan kanan. Makanya kasihan orang yang cintanya bertepuk sebelah tangan. Cuman sebelah aja otaknya yang bekerja. Iya, ini saya ajak Ibu tepuk tangan supaya semangat di siang hari ini ya. Di sana jam 2 siang ya. Oh, udah lewat ya, udah 2:30 ya, di sini 1:30. Ya. Baik. Nah, sekarang di dalam otak itu Bu, ada sel otak atau namanya neuron. Jumlahnya banyak. 100 miliar. Satu neuron kerjanya kayak satu komputer yang tercanggih di zamannya. Ya. Saya punya otak 100 miliar juga ada, tapi saya lahirnya tahun 68 ya. Mungkin kemungkinan lebih canggih Bu Romlah otaknya. Bu Romlah lahir tahun berapa Bu Romlah? Ini supaya ngobrol.
Masih sangat muda udah. Asik. Masih. Tahun 1983. 83 sudah milenial ya, sudah generasi Y. Bu Rom juga punya 100 miliar lebih canggih ya. Saya 68 punya 100 miliar. Baru aja 17 Desember kemarin usia 53 tahun. Ya. Tapi itu tadi semakin muda generasinya, mungkin ada lagi ibu-ibu yang lebih muda lagi yang hadir hari ini. Atau mungkin ada, karena di sini juga bukan hanya istri ya, tetapi juga yang hadir juga barangkali karyawatinya. Yang masih lebih muda, generasi Z lebih canggih lagi. Ya. Kalau zaman dulu Bu, otaknya bukan canggih. Tapi ya tangguh kalau zaman dulu. Otak saya ini tangguh Bu. Ya, tapi nggak canggih. Canggih itu maksudnya apa Bu Aisyah? Anak sekarang atau otak yang makin muda usianya, canggihnya apa? Ini kan kayak satu komputer ya Bu. Nah bedanya dengan otak yang lama, komputer yang sekarang ini bisa menampung data-data dan informasi yang lebih banyak ya. Kalau gawai ada istilah RAM-nya lebih besar. Kan pernah dengar Ibu? Nah itu, jadi otak kita nih Bu, termasuk otak anak kita itu lebih canggih dari orang tuanya. Jadi kalau mau jadi ibu yang berdaya dan bahagia, satu, pantang ya kita mengejek anak-anak atau membanding-bandingkan dengan otak kita karena memang beda. Jumlah boleh sama tapi beda. Karena anak sekarang nggak mau Bu dibilangin generasi mecin, nggak mau loh Bu. Oh kamu nih generasi galowers, nggak mau Bu. Kata mereka, aku kan nggak minta lahir tahun sekarang. Kata mereka begitu. Jadi stop ya, mereka generasi robbani. Mereka generasi yang very powerful kan gitu. Oke? Nah itu salah satu kuncinya supaya anak-anak ya sayang sama ibu. Ibu ada yang punya kucing Bu? Mamalia yang bisa kita lihat, perhatikan kan kucing ya. Bisa, kucing bisa sedih Bu? Iya. Bisa takut? Iya. Bisa marah? Iya. Bisa seneng? Iya. Karena punya otak emosi. Pokoknya mamalia tuh semua tuh. Ya punya otak emosi. Bahkan lumba-lumba tuh kan mamalia. Ya, dia bisa sedih, bisa takut, bisa marah dan bisa senang. Ya, nah, hanya memang emosinya pada binatang atau mamalia hanya 4 jenis. Kalau emosi pada manusia itu lebih banyak jenisnya, terutama yang sudah usia balik ke atas seperti usia kita ini. Ya, jenisnya banyak sekali. Tuh, banyak Bu. Ya, ini aja masih bisa dipecah-pecah variannya nih. Takut bisa terdiri dari cemas, khawatir, ya, bimbang, ragu gitu. Marah, di sini kesel, jengkel, dendam, benci. Oh, di sinilah itu teman-temannya si anger tadi. Ya. Ini semuanya ada di otak kita. Ya. Kemudian kalau dalam konsep Islam ya izin ya saya kasih tahu juga bahwa ada namanya nafsu lawwamah, nafsu ammarah dan nafsu mutmainnah. Karena semua nafsu belum tentu nafsu negatif, ada yang positif namanya mutmainnah. Ya, ada yang namanya mutmainnah di sini, Bu. Ya. Bu Ramlah bukan Ramlah mutmainnah, Bu. Maksa. Tapi insya Allah emosinya senantiasa berusaha mutmainnah ya, insya Allah ya. Nah, emosi juga enggak semuanya negatif, ada yang positif. Kenapa sih disebut negatif positif? Karena rupanya setiap jenis emosi ada frekuensinya. Setelah diukur pakai alat namanya EEG, elektroencephalogram. Dia ada frekuensinya. Makin turun makin rendah makanya disebut negatif. Ya, makin tinggi ya frekuensinya makin tinggi makanya disebut positif. Dan ingat ya Bu, istilah negatif positif bukan jelek atau buruk ya. Istilah negatif positif ini tergantung apa yang kita bicarakan. Ya. Kalau swab antigen negatif sama positif, Ibu pilih mana Bu? Negatif dong. Ya, Bu Ramlah pilih mana Bu Ramlah? PCR-nya negatif atau positif? Negatif, Bu. Nah, kalau emosi pilih mana? Positif atau negatif? Positif. Itulah istilah negatif positif karena banyak yang nggak mengerti sangkanya baik buruk itu negatif positif. Itu frekuensi soalnya. Ya, setuju ya? Nah,
Jadi ini semua ada di otak kita, nggak bisa hilang, nggak bisa hilang. Hanya apa? Hanya yang diminta oleh Allah Sang Maha Khalik kita, pada saat emosi kita turun, cepat-cepatlah naik ke atas. Itu perjuangannya. Oke, setuju dulu ya, sepakat dulu ya. Makanya ada istilah move on, berpindah, ya, naik ke atas dia. Ya. Boleh nggak sih Bu Aisyah marah? Ya boleh lah, orang ada di otak kita. Boleh nggak kita sedih? Boleh. Boleh nggak kita cemas? Boleh. Cuman ya jangan kelamaan, itu aja. Cepat-cepat move on. Kenapa? Karena kalau berada lebih sering ada di mutmainah, lebih beruntung. Apa keberuntungannya Bu Aisyah? Satu, dari sisi kesehatan, kalau kita lebih sering dalam 24 jam ada di sini ya, itu ya menaikkan imunitas tubuh. Oke? Memang bisa ya imunitas kita naik? Iya. Ya, selain emosi itu tadi kurang makan, kurang minum, kurang tidur, kurang gerak itu membuat imunitas plus ya emosinya turun ke bawah gitu. Ya, jadi hati-hati kalau imunitas turun sih bukan hanya COVID aja yang kita khawatirkan. Virus lain, bakteri lain, parasit lain bisa masuk ke dalam tubuh kita, ya. Nah, kemudian apa keuntungannya kalau kita lebih sering ada di atas? Produktif dan penuh vitalitas karena tinggi frekuensinya. Oke. Nah, Bu Aisyah, saya ya kepengen banget selalu di atas. Nggak mungkin, Bu. Karena nggak mungkin kita di atas. Kadang kita udah di atas, udah damai, tenang. Tiba-tiba dapat berita Omikron sudah masuk Indonesia. Dan ya tingkat penularannya tinggi. Itu bisa turun loh Bu, tiba-tiba kita takut. Terus badan lemes. Lemes kenapa? Yang tadinya 600 Hz jadi 100 Hz. Jadi lemes. Pernah rasa gitu nggak Bu? Atau misalnya lagi tenang-tenang dapat berita dari kerabat yang meninggal. Itu langsung tuk ke 75. Badan lemes. Bahkan gemeter. Itu Bu. Ya. Iya, karena turun frekuensinya. Untuk itu selalulah kalau dengar apa-apa berita yang menakutkan, menyedihkan, segera duduk. Segera duduk. Khawatirnya Ibu jatuh. Ya, nah ini yang diharapkan dari kita. Jadi pas turun, cepat-cepat naik ke atas. Pas turun, cepat-cepat naik ke atas. Tergantung juga levelnya ya Bu. Kalau lagi marah, naik ke atas karena tangganya cuma 2, maka bisa lebih cepat. Dibanding kalau lagi sedih. Sedih tangganya banyak nih Bu, 1, 2, 3, 4, 5. Maka kalau Ibu lagi sedih, ya wajar, lumrah, lazim, butuh waktu untuk move on. Oke? Kalau teman lagi sedih, apalagi kematian kah atau pokoknya deh. Ya, karena jauh maka kasih waktu. Jangankan sedih, takut, kasih waktu. Kasih waktu. Mungkin ya dalam beberapa hari kah. Kalau sombong Bu, sombong kalau satu tingkat maka sombong tuh cepet banget antara sombong sama semangat. Sombong sama semangat 11-12 Bu. Tanpa terasa naik turun. Ya, kita kalau dipuji temen gitulah, ya Allah Aisyah makin muda aja, gue. Itu lagi sombong namanya. Wah Bu Aisyah jangan cuma sombong dong, kan dia masih emosinya, emosi negatif. Kalau semangat gimana? Nah itulah kita kalau dipuji disuruh bersyukur. Aisyah lo masih cantik aja, alhamdulillah, masya Allah. Itu ini semangat karena kita ada bersyukurnya atau bahkan menerima acceptance. Cuman semangat sama sombong 11-12, kadang gelincir lagi masuk sombong. Aisyah usia 53 lah masih seger aja, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Terima kasih ya, gue turun. Namanya itu gelincir namanya. Jadi paham ya Bu tentang level emosi ya. Wah Aisyah saya nih masih nemenin anak daring. Kesel banget karena udah dibangunin, gak bangun cepet. Berarti Ibu pagi-pagi ada di sini sering ya? Atau di sini nih? Yang bangunin anak buru-buru tuh di sini. Oke? Seandainya daringnya 3 jam, Ibu masih terus di sini, berarti Ibu dampingin anak tidak di dalam zona ikhlas. Atau bahasa gampangnya Ibu gak ikhlas tuh dampingin anak.
Kalau mendampinginnya pakai buru-buru marah, ngomong gitu. Itu nggak ikhlas. Tapi kan kesel Bu Aisyah. Iya boleh. Ya, tapi boleh nggak sih keselnya 5 menit aja? Cepat-cepat move on. Jadi katakanlah misalnya anak kecil didampingin daring 3 jam. Ya, ibu keselnya marahnya 5 menit aja. Cepat-cepat move on supaya 2 jam 55 menit ibu ikhlas. Bisa Bu? Ya, saya cerita ini supaya ngerti tentang konsep emosi. Karena banyak yang selalu maunya di atas. Enggak mungkin. Ini memang kehidupan begitu. Naik turun, naik turun. Ya, atau malah mengatakan, ya saya nih nggak boleh marah. Oh, siapa bilang nggak boleh marah? Boleh, tapi cepat-cepat move on. Pagi-pagi nemenin suami makan pagi 1 jam. Entah ngomong apa suami, ibu tersinggung. Kan sering gitu nggak Bu? Ya, padahal suami ngomongnya udah menurut dia udah baik ala laki-laki. Kita tersinggung marah. Ya, makan pagi nemenin atau masakin ya nasi goreng atau bikin roti, bikin kopi sambil kita di anger. Ya, nggak move on. Itu berarti nemenin 1 jam dalam kondisi tidak ikhlas tuh Bu namanya. Tapi kesel Bu Aisyah, iya boleh. Boleh dong cuma 5 menit aja. 3 menit boleh. Bu Aisyah kurangin dikit lagi saya masih kesel ya udah 10 menit deh. Bisa nggak waktu sambil bikin masakan di dapur ibu naik ke atas, nanti kita belajar cara naiknya ya. Bisa nggak naik ke atas gitu. Supaya marahnya 10 menit ya. Selebihnya 50 menit nemenin makan itu sudah lagi ikhlas. Oke? Jadi ikhlas itu memang naik turun. Itulah dikatakan keimanan seseorang naik turun. Kenapa? Karena ada otak emosi. Dia naik turun. Orang yang kelamaan sedih, takut yang bahaya ini ke sini apatis. Apa apatis ini? Putus asa. Ya, putus asa pada rahmat Allah, putus asa. Dan orang apati ini udah lupa itu bahwa Tuhan ya yang maha segalanya, Allah yang maha memberikan rezeki, Allah yang maha memberikan kesehatan, keselamatan, Allah yang maha memberikan segalanya. Itu di sini kan berarti apati. Kadang-kadang marah aja kita udah lupa kalau Allah yang segalanya. Oke? Bahayanya kalau dari apati tidak cepat-cepat move on ya atau sedih tidak cepat-cepat move on, turun apati. Tidak cepat-cepat move on, turun lagi ke mana? Depresi. Kalau depresi ini apa cirinya Bu Aisyah? Sudah selalu mencelakakan diri. Ya, bentur-benturin kepala di tembok, ambil pisau atau ya sudah mulai nggak bisa ngomong apa-apa, selalu maunya lebih baik saya mati. Lebih baik saya mati. Nggak ada gunanya saya sebagai ibu. Nah kalau nggak ada gunanya sebagai ibu masih diapati. Lebih baik saya mati. Kalau lebih baik saya mati udah di depresi, gitu. Ya. Dan kalau dinasehatin, jangan mati itu kan kita di alam barzah itu begini-begini. Udah nggak takut lagi, orang takut udah lewat, dia udah terlalu turun di bawah. Ya. Kalau nanti kamu mati siapa yang ngurus anak-anak? Udah nggak sedih lagi orang depresi Bu. Kenapa? Udah kebablasan turun di bawah. Ya. Nah, untuk itu kalau ada keluarga depresi atau kita sudah mulai orang-orang bilang kamu depresi nih, ya. Nah, bantulah orang depresi ini untuk dibawa ke dokter kesehatan jiwa atau disebut psikiater atau psikiatri. Karena kalau orang depresi udah harus dibantu obat. Kenapa? Supaya listrik yang koslet tadi diatur kembali, Bu. Ya. Nah, untuk itu supaya tidak jatuh depresi pada saat sedih atau takut, ya segeralah move on ke atas. Caranya gimana Bu Aisyah? Gampang. Ya, ingat Tuhan, disuruhnya gitu. Itulah dikatakan terutama kalau buat kita umat Islam ya. Kita kan dikasih ujian nih, sedikit rasa takut, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan makanan ya di Al-Baqarah kan gitu ya. Kekurangan buah-buahan, kita disuruh sabar. Cara sabar ya diajarin sama Allah. Ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu istilahnya istirja. Ya. Mungkin teman-teman lain yang agama lain punya kalimat-kalimat yang diajarkan oleh agamanya itu dipakai. Tapi Bu, kalau lagi istirja jangan cuma sekali. Harus berkali-kali supaya move on-nya cepat naik. Nanti tanpa terasa ibu naik tangga tuh, akhirnya semangat lagi.
Ya, dengan semangat udah nggak lemes lagi, ayo deh kita datangi deh, atau kita telepon deh, atau kita video call deh keluarga yang meninggal ini, misalnya gitu, ya. Karena kita kalau tidak langsung istirja, tidak istighfar, tidak ingat Allah, kelamaan di sini nggak bisa bikin apa-apa. Inilah yang disebut tidak berdaya. Ya, dan sesuai judul kan, mau jadi ibu yang berdaya kan. Nah, ibu berdaya tuh di sini, Bu. 200 hertz ke atas. Kalau udah turun, apalagi 3 ini tidak berdaya kita. Ya. Bu Aisyah nangis boleh nggak sih? Boleh, Bu, boleh. Bahkan nangis bukan hanya sedih. Sedih nangis, takut bisa nangis, marah bisa nangis, semangat juga nangis. Bahkan pencerahan juga kita bisa nangis. Ya, jadi nggak usah takut yang merasa, aduh ntar saya dibilangin cengeng, nangis. Enggak, Bu. Nangis itu memang cara untuk melepaskan. Apalagi untuk perempuan. Oke? Iya, sampai sini ya, sepakat dulu ya Bu, karena inilah yang kalau kita bisa memanage dia, mengelola, oh ibu beruntung. Bukan hanya untung kesehatan, tetapi untung uang juga. Nanti saya ajarin Bu ya. Ibu mau nggak untung uang Bu? Bu Ramla mau untung uang? Ya, iya siapa sih yang nggak mau Bu Aisyah? Ya. Nah, baik sekarang. Ya. Jantung, sekarang kita bahas jantung. Iya kan? Ya, sebentar ya, sebentar. Ada telepon. Mbak Nina. Jadi jantung kita ini ya, kita selama ini tahu bahwa ya jantung memompa darah ke seluruh tubuh dan darah membawa nutrisi, membawa zat kimia, membawa mineral. Ya, ini yang kita sudah tahu ya. Nah, dahsyat banget itu dia membawa darah yang membawa terutama juga hormon-hormon yang ada di dalam kelenjar-kelenjar masuk pembuluh darah, termasuk hormon bahagia, hormon cinta, hormon rasa nyaman. Itu nanti yang bawa jantung lewat pembuluh darah. Makanya mengapa kita ya pada satu saat kita emosinya lagi di mutmainah, kok deg-degan aku enak ya gitu. Jantungnya berdetaknya enak ya kan gitu. Ya. Tapi satu ketika sedang emosinya turun ke level amarah atau level lawamah tadi, sedih, takut dan apati, kok atau yang marah tadi ya, aduh kok jantung aku nggak enak, kayaknya mau copot ya gitu. Karena nanti ada hormon yang dari atas ginjal, dari kelenjar adrenal itu masuk juga ke pembuluh darah dan masuk ke jantung. Itu nanti ya jantung kita itu kayak dipukul itu sama ya palu gada gitu ya. Atau sebagaikan disayat sembilu. Ibu pernah rasa kayak gitu Bu? Ya, yang ngilu banget. Nggak pernah ya Bu ya? Alhamdulillah gitu. Saya sih sering lihat suami saya ngobrol sama teman perempuan aja disayat sembilu Bu. Ya, saya mau kasih tahu bahwa itu yang sering terjadi pada seorang istri. Itu adalah kerja dari hormon-hormon yang ada di dalam tubuh kita. Oke? Nah, sekarang ya. Tahun 91 ada penelitian dari Dr. J. Andre Armour dari Montreal, Kanada. Sampai terus diteliti sampai detik ini, Bu. Bahkan tahun 2000 juga nih ada penemuan yang spektakuler. Tahun 98 juga ada penemuan spektakuler. Apa sih penemuannya? Ternyata di jantung manusia di daerah serambi kanan ada namanya sel otak. Kayak di otak tadi Bu. Kalau di otak 100 miliar ini 40.000 neuron. Artinya apa? Di jantung kita ada komputernya. Di jantung kita ada otaknya. Di jantung kita ada ya yang disebut ya akalnya. Nah, ini mengapa ya perasaan kok ada di dalam jantung ya. Selain tadi hormon yang ada di darah. Karena jantung ini juga bisa menyimpan memori. Kalau tadi di otak 100 miliar, ini di jantung berapa tadi? 40.000. Di otak terjadi sambungan setiap apa yang dilihat, ya kita lihat ya gambarnya ya. Apa yang dilihat, didengar, dirasakan ini yang ketangkap, terjadi sambungan di otak, membentuk memori, membentuk ingatan.
Namun di jantung juga terjadi seperti itu. Di jantung ini ada bagian neuron ini terjadi sambungan, Ibu. Terjadi memori juga. Nah, maka kalau yang di otak itu disebutnya pikiran, yang di jantung ini disebutnya perasaan. Jadi kayak misalnya ini nih, hari ini saya tadi lihat wajahnya Bu Betty, Bu Evita, dan ibu yang lain. Selain ada sambungan di otak saya, ada sambungan di kolbu saya gitu. Ya, luar biasa ya. Maka kata para ahli mengatakan sistem saraf pada jantung atau otaknya jantung memungkinkan jantung untuk belajar, mengingat, dan mempengaruhi bagian korteks pada otak untuk membuat keputusan fungsional independen. Jantung kita, Bu, bisa bicara sama otak. Ya, bisa bicara sama otak. Bahkan bisa bicara sama jantungnya orang lain. Kok masa sih Bu Aisyah? Iya. Yang benar Bu Aisyah? Iya. Taunya dari mana? Dari penelitian. Penelitian di mana? Di Institute of Harmony. Ini nih yang meneliti Mr. Rollin McCarthy bersama Mr. Bud Bradley dan Tomasino. Ya, Institute of Harmony ini kerjasama UK, Inggris dengan Saudi Arabia yang memang khusus meneliti kolbu atau jantung. Apa kata Dr. Rollin? Vibrasi gelombang elektromagnetik jantung dapat mengirimkan pesan kepada aktivitas otak dan jantung orang lain. Nah, itu Bu. Dikatakan manusia dapat berkomunikasi dengan yang lain dengan menggunakan jantungnya tanpa mulut bicara. Oh, dahsyat. Ya, jadi jantung, Bu, bisa ngomong sama jantung. Itulah ada istilahnya heart to heart communication. Ya. Bahkan jantung bisa bicara dengan akal atau dengan otak. Baik jantung kita ke otak kita, baik juga jantung ke otak orang lain. Untuk apa nih Bu Aisyah? Ini untuk kalau satu, ibu susah bicara sama suami lewat verbal, lewat mulut, malah takutnya berantem, ibu ngomonglah jantung ke jantungnya suami. Kalau anak ibu udah pakai mulut, anak ibu nggak dengar atau sudah remaja atau bahkan sudah dewasa, sudah punya istri, ngomong pakai mulut malah dia tersinggung, bicaralah jantung ibu ke jantung anak, apalagi ibu ke anak tuh dahsyat. Ya. Aduh Bu Aisyah, saya ada yang ingin saya sampaikan sama suami tentang ide-ide saya, tapi selama ini kalau saya sampaikan dia nolak, jadi saya baper banget. Bu, ya kalau pakai mulut udah susah selama ini, pakailah jantung ibu ngomong. Jika positive thinking mengeluarkan energi 1 watt, maka positive feeling ya mengeluarkan energi 5.000 watt. Kenceng kan Bu ya? Ya Allah, gimana Bu Aisyah supaya pikiran sama kita yang tadinya turun emosi negatif supaya move on. Nah, di sini nih kita lihat ya. Kita lihat ya kesimpulan dari sebuah gambar otak. Ini otak tadi terbagi ya, belahan kanan, belahan kiri, masih ingat ya? Kanan mengatur kiri, kiri mengatur kanan. Kanan otak yang rileks, kiri otak serius. Pas dibuka kita belajar ada namanya otak. Di sini ada disebut otak reptil. Jadi manusia punya sifat buaya, Bu, punya sifat ular. Di atasnya otak mamalia tadi yang berbagai jenis emosi. Nanti yang membedakan binatang itu ini neokorteks ini. Manusia tebal, dari otak ke jalan ke badan jalan sistem saraf dan sistem saraf kerjanya kayak kabel listrik yang tadi kita bahas. Apa yang didengar pesannya jalan ke kabel listrik ini kesimpan di otak dan di jantung juga di badan. Apa yang dilihat pesannya jalan ke otak juga kesimpan di otak, tersimpan di jantung, tersimpan juga di badan. Ya, apa yang diucapkan juga begitu. Untuk itu hati mendengar, hati-hati melihat, hati-hati mengucapkan. Kenapa? Karena bahaya nih. Kita lagi mikir sesuatu gitu kan, ya, atau sedang menonton sesuatu, hati-hati ya Bu. Siapa
yang lagi kesel, sedih, ibu nontonnya ya drama Korea, ini ibu lihat ya, tetapi ceritanya cerita yang menyedihkan. Hati-hati Bu, yang tadinya kita nggak sedih jadi sedih loh, ya. Atau baca berita, beritanya terlalu banyak berita hoax. Ibu belum kena COVID udah ketakutan dulu, nanti udah sakit duluan, hati-hati. Bukan berarti nggak perlu dibaca, bacalah, tapi ya tidak usah sering. Ya, sekali 2 kali. Saya setiap hari juga berita COVID saya harus ikuti karena untuk kita menjaga diri. Ya, sinetron juga saya suka, tapi saya lihat-lihat dulu. Kira-kira nih sinetronnya lucu atau bikin sedih. Terus lihat juga lagi mens apa enggak. Karena perempuan kalau lagi mens Bu, baper abis. Sudahlah mens, nonton drakor tentang perselingkuhan. Selesai tuh Bu. Ya, pikiran kita tambah kacau, jantung kita tambah kacau. Nah, kecemburuan yang gara-gara nonton di drama Korea atau kegelisahan karena ketakutan karena nonton drama, itu jalan nanti jantungnya. Suami lagi kerja enak-enak tuh suami tiba-tiba nggak enak loh. Kebayang kaki kita yang nggak enak, itu hati-hati. Tapi kalau yang kita kirim pikiran dan perasaan positif, si suami itu ya lagi rapat tiba-tiba sekelebatan, dia ingat istrinya yang cantik, baik hati, ya rajin menabung, gitu. Jadi ini yang terjadi sesungguhnya, ya. Karena secara holistik sistem manusia kayak gini. Memang kita jarang belajar ini. Dulu ingat pernah belajar biologi? Biologi itu yang dipelajari yang ini, badan seluler. Jangankan biologi. Kedokteran barat saja masih mempelajari ini. Terus sekarang ini dekade sekarang karena ini ada di tubuh manusia walaupun dulu lebih sering. Karena secara formil biologi atau IPA atau sains di sekolah belum belajar holistik, inilah saya mengapa semangat setiap hari sosialisasi tentang sistem holistik manusia. Emangnya ini apa Bu Aisyah? Ini namanya badan bioplasmik. Apa sih itu? Cahaya. Apa sih itu? Gelombang elektromagnetik. Memang badan kita bercahaya, iya banget. Kita ini gadget alam semesta yang Allah ciptakan. Dulu gadget itu ngikutin terinspirasi tubuh kita Bu. Ya, telepon genggam pertama, siapa yang tuanya punya telepon genggam pertama sebesar batu bata? Ada Bu? Masih ingat? Iya kan? Ya, Bu Rinita masih ingat? Nah itu, ya, itu mereknya Motorola loh. Ingat zaman dulu, karena pertama ya grupnya Motorola yang bikin tahun 73. Martin Cooper itu ngikutin cara kerja tubuh manusia. Dia lihat tubuh manusia ada gelombang. Makanya dibuatlah telepon seluler. Ya, kalinya nggak seperti telepon rumah zaman dulu. Seluler di resell. Malah ya telepon genggam buatan dulu antenanya masih kelihatan keluar. Sekarang udah nggak keluar, dibikin sedemikian rupa. Manusia antenanya ada 360 dan Allah tidak buat menjendol di otak kita atau keluar dari badan kita. Allah buat sedemikian rupa sehingga halus dia berada di bawah kulit antena kita. Dan antena ini berputar dia ke kiri, ya, dia bertawaf nih, dia berputar nih. Teng. Ada 360 berputar. Kalau dia berputarnya lancar, maka sinyal keluar gelombangnya lancar. Kalah 4G Bu, kalah 4G itu. Lah, kenapa kok kalah? Nah, sinyal manusia kan termasuk Zoom ini kan luar biasa nggak Bu? Ibu di sekitaran Berau ya, saya di Jakarta, bayangin saya bisa lihat wajah ibu-ibu semuanya, terutama yang di Berau ya. Ya, bayangkan walaupun ada sedikit-sedikit hujan tadi ya, udah begini aja udah canggih banget. Tapi ini baru buatan manusia loh. Sinyal ini ciptaan Allah. Dia lebih canggih lagi. Lebih canggih lagi. Ya, sinyal Zoom atau WA buatan manusia masih belum bisa menembus alam barzah. Belum bisa. Ya. Tapi sinyal kita bisa tembus alam barzah.
Itulah mengapa kita pada saat ya ada kerabat sahabat yang meninggal, kita diminta mendoakan karena doa itu dibawa oleh sinyal ini. Dan bisa tembus alam kubur. Bayangkan, saya nggak kebayang kalau alam barzah gimana ya Bu. Ya, kalau jawab apakah nanti akan begitu ya. Tapi yang saya meyakini bahwa sinyal tubuh manusia jauh lebih canggih. Cuman karena nggak belajar, maka kita meremehkan doa. Kita meremehkan niat, kita meremehkan prasangka. Ya. Doa pasti bagus, niat pasti bagus. Prasangka yang masih terbagi dua. Ya. Su'uzon atau husnuzon. Inilah yang kita diminta untuk berikhtiar. Yang dari su'uzon, gara-gara tadi emosi turun, gimana caranya cepat-cepat move on, sehingga si su'uzon, prasangka buruk jadi prasangka baik. Oke. Bu Aisyah masih juga Allah kasih buruk, kita yang bagus hidup kita. Justru dikasih prasangka buruk juga ada keuntungannya. Untuk apa? Kalau ketemu orang baru, Bu. Kalau dia penipu, dia pencopet, ya, dia pembohong kelas kakak, lama-lama kita badan kita bisa deteksi. Ya. Itu. Jadi itu selalu ada manfaatnya. Tinggal memang ya Allah minta untuk kita kelolanya. Artinya setiap orang ketemu yang baru jangan semua dilihat prasangka buruk. Ya, selalulah mencoba prasangka, sudah prasangka baik, tapi ada perasaan kita nggak enak nih ketemu orang ini. Kenapa berkali-kali enaknya ketemu orang apa ya? Kenapa? Benar terungkap lah dia, penipu lah dia. Ya, jadi paham tentang masalah positif negatif antara pikiran dan perasaan ya Bu ya. Nah, tubuh kita itu karena keluar lewat bulatan itu inilah keluar cahaya, keluar sinyal, keluar gelombang elektromagnetik. Ya, kok nggak kelihatan sih Bu Aisyah? Bu, kalau kelihatan ribet Bu, pusing kita, pusing. Pusing banget. Ini aja Ibu lihat ini aja berputar-putar pusing Bu. Apalagi kalau kita lihat sinyal kita. Belum lagi sinyal anak kita. Kalau saya kayak di rumah sih saya ada 5. Saya, suami lagi ada 7. Ada tim saya, ada Mbak Nining ada 8. Kalau saya kelihatan sinyal, aduh tabrak-tabrakan tuh sinyal. Belum lagi sinyal Zoom saya yang lagi jalan-jalan ke Berau. Makanya ini nggak usah dilihat memang. Ya, nggak bisa dilihat. Hanya memang nanti ada alat yang bisa mendeteksinya. Ya. Ini ilmu apa sih Bu Aisyah? Ini namanya ilmu ya elektrodinamika kuantum atau fisika kuantum. Pelopornya siapa? Albert Einstein. Dan banyak sekali ilmuwan. Salah satunya Richard Feynman. Ya. Kata Richard Feynman, fenomena alam kaitan dengan energi sangat erat kaitannya dengan fisika kuantum. Ya, energi dan menembus ruang dan waktu. Sama kayak Zoom kita ruang dan waktu ya Bu, tapi sinyal kita pun menembus waktu. Itulah tadi ngomong dari jantung ke jantung ke otak itu bisa. Jadi kalau Ibu nih mungkin ada ya, walaupun misalnya ada Ibu yang ikut juga ke Berau, tapi ada Ibu juga yang karena ada tugas harus di kota lain, ada istilahnya LDR, ya perbanyak aja doa Bu, perbanyak doa, perbanyak prasangka baik, perbanyak niat. Di samping kita pakai teknologi komunikasi yang semakin canggih, tapi sinyal kita inilah yang lebih cepat menembusnya, ya. Nah, jadi sekali lagi tubuh manusia ini hal-hal yang kita pikirkan dan rasakan sehingga apa? Sehingga inilah yang terjadi pada saat kita doa. Inilah yang terjadi pada saat niat. Inilah yang terjadi pada saat kita prasangka. Prasangka inilah yang terdiri dari pikiran dan perasaan. Prasangka masih 2 tadi kan, husnuzon sama su'uzon. Allah berfirman di hadis qudsi, aku mengikuti prasangka hamba.
Karena Allah sudah setting sedemikian rupa hukum alam ini. Tadi dikatakan sinyal paling dahsyat keluar dari jantung ya Bu. Iya, ini lihat nih kayak gini Bu. Ya, jadi sekali lagi Bu, berbahagialah jadi ibu. Kenapa? Karena sinyal Bu sama sinyal anak satu provider Bu. Ya, satu provider, satu stasiun. Ya. Ibu XL. Bapaknya belum tentu saja Telkomsel. Tapi ada hubungan intim suami istri, sering berhubungan suami istri itu, walaupun beda provider, tapi dia menjadi selaras. Ada Bu Hasriani Heru siswa Yudi yang sudah raise hand. Nah, ini dia. Oke, silahkan Mbak Asriani dengan pertanyaannya. Bunda, kita boleh langsung menampung 3 pertanyaan terlebih dahulu ya? Boleh, boleh. Assalamualaikum. Oke, baik, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah akhirnya bisa berbincang dengan dokter. Alhamdulillah. Oke, untuk yang pertama ini mungkin saya mengucapkan selamat ulang tahun buat Bu Dokter. Terima kasih, alhamdulillah. Ya Allah. Semoga berkah. Amin ya Allah, umurnya. amin ya Allah. Amin, 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 amin. Terima kasih. Terima kasih juga buat banyak pengurus yang sudah lincah untuk menghadirkan Ibu Dokter pada webinar hari ini. Masya Allah. Ini di Hari Ibu. Masya Allah. Iya Bu, ini sedikit aja yang mau saya tanyakan. Ini pengaruh dari ucapan orang lain gimana sih biar nggak kebawa ke hati kita anggapan bahwa seorang ibu rumah tangga itu nggak berpendidikan dan sedangkan wanita karir itu nggak sayang atau peduli sama anaknya. Itu aja sih Bu, biar nggak emosi. Iya. Itu aja Bu. Makasih Bu. Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam. Oke, terima kasih Mbak Hasriani. Oke, selanjutnya mungkin ibu-ibu dari Karyawati Brokol. Baik, teman-teman semua, ini untuk di versi part 1 ini, untuk yang tanya jawab secara langsung juga boleh diikuti oleh seluruh ibu-ibu Priska ya, baik yang sudah mengisi Google Form maupun yang belum ya. Jadi silahkan untuk teman-teman sampai persilahkan untuk ikutan tanya jawab ya. Berikutnya, ini langsung dijawab atau 2 raise hand lagi? Tadi kan bukan 3 pertanyaan dulu kan? Nggih. Ya. Bagaimana Ibu-ibu? Ya, Ada 3 lagi yang ingin bertanya? Itu ada Ibu Nidia Amiruddin. Oke, teman Nidia. Oke, silakan Mam. Ada Ibu Nidia. Suryani Yoki, Oke, ada Bu silakan. Niken, ada Bu Winnie. Wah, banyak ya. Silakan dulu Mbak Nidia. Iya, terima kasih atas kesempatannya sebelumnya. Assalamualaikum Bu Aisyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nidia. Biasanya cuma bisa lihat dari YouTube ya, karena saya ngikuti banget itu. Oh ya Allah, jazakillah khairan. Terima Luar kasih biasa, banyak. iya, Insyaallah. motivasi sekali begitu Alhamdulillah. menyaksikan pembahasan-pembahasan yang Ibu bahas di Insyaallah. YouTube-nya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah diberi kesempatan pada hari ini bisa berinteraksi secara langsung maupun secara walaupun secara virtual ya. Ya, di sini saya ingin bertanya Bu, di bawah kodrat kita sebagai seorang ibu dan istri,
yang selalu tiap harinya itu dihadapkan pada kondisi keadaan keluarga yang mungkin turun naik ya dalam sisi emosi, baik itu dengan suami maupun dengan anak-anak maupun dengan keluarga, yang mungkin emosi kita sebagai perempuan yang lebih mengedepankan perasaan itu sangat sensitif sekali ya Bu. Nah, mungkin ada cara-cara atau trik-trik yang mungkin berdasarkan pengalaman Ibu atau berdasarkan ilmu-ilmu yang Ibu dapat, bagaimana cara kita sebagai seorang perempuan ini untuk dapat mengelola kondisi yang berbeda setiap harinya, baik itu sebagai ibu terutama maupun sebagai istri. Iya. Mbak Nidia, Bu Nidia, Ya, kalau lagi kesel sama suami selama ini apa yang dipakai caranya? Biasanya sih kebanyakan diem Bu, biar nggak berlarut-larut. Cuman kadang saking diemnya itu jadi mungkin ketumpuk jadinya ya. Jadi mungkin mau menyampaikan takut bentrok, jadi lebih memilih untuk diam. Biasanya seperti itu saya. Nah, sudah tepat. Ditambah saja dengan tadi waktu diam, ya bersihkan dulu perasaan kita dengan banyak istighfar. Habis itu pasang aja, ya kolbu to kolbu communication. Nah, ya. itu yang ilmunya itu mungkin Bu. Yang nanti kita belajar nih, habis ini nih nanti siapa yang bertanya 3 orang, kita belajar cara nyambunginnya ya, mau ya? Siap. Mau banget Bu. Okay. Mau banget. Terima kasih kesempatannya Mbak Opi, terima kasih. Terima kasih Mbak Nidia. Oke, Bunda satu lagi ya berarti ya. Baik, selanjutnya kita persilakan kepada Mbak siapa? Mbak Diken. Oke, silakan dengan pertanyaannya Mbak. Atau yang sudah siap dulu ada, udah sudah ada ya, sudah nyala. Ya. Halo. Ya. Assalamualaikum Bu Aisyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Maaf di sini wifi-nya juga lagi kurang bagus sih, jadi kayaknya banyak freezing-nya juga videonya. Iya. Baik. Suara Langsung sih aja terdengar ya, Bu, baik. ya. Suara terdengar. Iya. Pertanyaan saya ini bagaimana cara meningkatkan heart to heart communication ini, terutama antara ibu dan anak gitu kan. Karena kan kalau anak yang lagi remaja ini kan rada susah masukan gitu. Gimana ya Bu ininya? Caranya supaya bondingnya itu gimana gitu loh. Sama satu lagi boleh nggak sih Bundanya? Gimana? Pertanyaan lagi. Gimana? Neokortex. Iya. Neokortex itu apa bisa rusak? Dan efeknya apa kalau sampai rusak? Penyebabnya juga apa? Itu aja, Bu. Terima kasih. Ya. Ada lagi? Terima kasih, Mbak. Satu lagi barangkali itu ada Bu Winnie Anjas. Satu lagi. Boleh, silakan. Karena kan tadi Bu Nidia tinggal kita latihan aja nanti. Ya. Oke, siap. Ya, Bu Winnie. Silakan Mbak Winnie. Iya, makasih. Selamat sore Dr. Aisyah. Selamat sore. Ini saya sebenarnya udah ikut yang kedua sih sebelumnya, tapi beda materi. Iya. Jadi ini mumpung ada kesempatan saya mau tanya. Sebenarnya ini saya udah nyatet beberapa pertanyaan, tapi nanti waktunya mepet, jadi saya tanyanya gini aja. Kalau tadi kan Dr. Aisyah bilang kalau misalkan kita lagi punya mikirin sesuatu yang jelek atau negatif itu, kemudian misalkan contohnya ke suami gitu, tapi terus katanya jantung kita bisa mengirimkan, istilahnya berbicara dengan suami gitu. Nah, terus kalau pertanyaan seperti ini, kalau tiba-tiba perasaan kita itu nggak enak gitu, padahal kita nggak mikirin lagi, nggak ngapa-ngapain gitu ya, nggak mikirin yang jelek, tiba-tiba kok perasaan kita nggak enak gitu. Nah, apakah
itu juga sinyal bahwa ada jantung orang lain yang ingin berkomunikasi dengan kita. Apakah itu contohnya gitu. Nah, terus bagaimana cara kita mengetahuinya bahwa orang siapa yang berbicara dengan kita? Gitu. Itu aja Bu Dokter, terima kasih. Iya, baik. Oke, cukup ya Bunda ya, 4 ya. Ya. Bahas Riani mengenai pengaruh ya dari stigma orang lain ya. Saya jawab untuk keseluruhan ya, karena ini kan semua pertanyaannya ada kaitannya ya. Jadi menghadapi orang yang bilang bahwa, ibu yang ibu rumah tangga begini, ibu bekerja begini, wah itu kalau kita tanggapin terus-terusan semuanya sakit kepala nanti. Karena apa? Karena sekarang era banyak orang berkomentar. Dan memang sekarang era boleh berkomen kan? Jadi di mana saja komen. Ya, bahkan kita sendiri supaya kadang-kadang ya terjadi interaksi kan kita minta juga komen orang kan gitu ya, saking banyaknya komen. Nah, kalau itu yang diikutin terlalu banyak nanti bingung. Ya, bingung. Maka caranya adalah kita kembali kepada tatanan yang benar, baik dan pantas ya. Dan suami saya dan mertua saya selalu ajarkan saya untuk benar, baik dan pantas. Benar itu apa? Benar itu ya bersumber pada kitab sucinya masing-masing. Ya, benar bersumber pada kitab suci, bersumber juga kepada tuntunan kalau di Islam bersumber pada Al-Qur'an, bersumber pada ya al-hadis gitu. Ya, jadi patokannya di situ, lihat di situ gitu. Ya. Kemudian baik ya, secara baik ya bisa juga sih kita memberikan nasihat atau masukan kepada orang, tapi caranya yang baik dan pantas gitu. Jadi kalau komen-komen yang sudahlah nggak benar, nggak baik dan pantas ya kita sudah bisa untuk mengabaikannya gitu. Adapun dalam keluarga Muslim, keluarga Islam ini ya, terutama misalnya ibu-ibu yang menghabiskan waktu untuk urusan rumah tangga ya. Itu Nabi menjanjikan akan bersama Rasulullah di surga. Apa nggak asik tuh Bu? Gitu ya. Walaupun orang lain bilang, wah ini mah ya percuma kamu sekolah tinggi-tinggi, jadinya mah cuman jadi ibu rumah tangga saja, misalnya gitu. Ya. Nah itu nggak perlu terlalu dipusingin tuh orang-orang ngomong kayak gitu. Nanti kita capek sendiri, ngapain ya, merusak diri kita ya. Kebalikannya juga ibu-ibu bekerja, ya kan? Yang penting ibu-ibu bekerja, satu sudah dapat izin dari suami, oke? Dua, perempuan tuh sanggup bagaimana mengelola misalnya. Tapi ingat prioritas, ini yang diingatkan. Suami, anak, baru pekerjaan di ranah publik itu untuk perempuan soalnya. Lain dari suami, lain suami. Kalau laki-laki ya memang ranah publik untuk cari nafkah, baru untuk keluarga. Kita lain, keluarga dulu baru untuk ya, dengan niatan tadi patuh sama suami ya, menjaga kehormatan, dan juga dengan kita bekerja hasilnya ini kita bisa membantu perekonomian keluarga. Itu niatnya kan? Itu akan menjadi mulia juga. Ya, banyak sekali hadis-hadis kemuliaan seorang istri yang bantu suaminya. Bahkan di dalam sirah Rasulullah, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, hartanya ya, Khadijah kan Siti Khadijah itu, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha itu kan miliuner, ya, entrepreneur. Tapi mereka kerjanya dari rumah loh. Siti Khadijah tuh kerjanya dari rumah. Ya, seperti gaya sekarang. Gaya sekarang tuh seperti Siti Khadijah sebetulnya, ya. Nah, itu niatan. Jadi tadi sekali lagi kembali ke niatannya apa gitu. Supaya kita tidak melupakan prioritas. Yang keliru adalah ya yang ibu bekerja ya dia malah memprioritaskan, terlalu banyak memprioritaskan untuk orang luar dibanding anak dan suaminya gitu. Atau ibu yang bekerja dalam rumah ya tapi tetap marah, ngomel, ngejengkelin. Nah, percuma juga itu. Disinilah kita perlu pembelajaran seperti hari ini ya yang dilakukan atau diselenggarakan oleh Periska Brokol. Inilah cara kita untuk menjadi pilihan hidup seorang perempuan mau bekerja untuk di dalam domestik atau di ranah publik. Yang penting niatannya niatan yang benar, baik dan pantas. Kalau komen-komen sakit kepala. Saya aja komen-komen yang negatif nggak mau saya baca. Kenapa? Mengganggu kita.
Tapi kalau sempat kebaca istighfar. Ya, kan kita kan sortir tuh, tadi kan saya udah bilang, sortir yang dilihat, sortir yang didengar, sortir yang diucapkan. Kita sudah sortir, sampai juga berita itu pada kita, itu berarti ada yang harus diperhatikan. Jadi bukan juga ditampik. Karena berita itu bisa lebih banyak dari yang sampai sama kita. Misalnya saya dalam 1 minggu, misalnya ada 2 orang yang protes saya misalnya. Sebetulnya lebih banyak lagi yang protes di luar sana. Cuman di luar sana kita sudah doa sama Allah untuk dijauhkan hal yang buruk. Tapi 2 sempat masuk berarti ada 2 yang memang perlu diperhatikan dan itu akan menjadi hal yang jauh lebih baik. Ya, supaya nggak ikutan marah ya, kalau karena kita muslimah kita perlu istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, mohon petunjukmu ya Allah, ya apa hikmah saya dikasih komen seperti ini, kan gitu. Ya, jadi tetap doa, ya. Kemudian tadi Mbak Bu Niken sama Bu Nidia tinggal kita belajar ya. Habis ini kita belajar sama-sama ya bagaimana komunikasi heart to heart. Sebetulnya gampang banget kok dan udah sering ya, nah itu trauma psikologis, itu juga mengganggu kita punya neokorteks ya. Atau ada lagi yang neokorteksnya dari lahir sudah ada kekurangan, ada gangguan. Sempit, jadi dia tidak seperti bayi sebagaimana mestinya. Ada lagi yang terlalu besar otaknya karena penuh cairan atau orang bilang hidrosefalus. Jadi banyak hal ya kalau ditanyakan apakah neokorteks bisa rusak, iya, ya tapi itu banyak hal. Ada yang karena memang fisik, ada yang karena psikologis, ya. Kemudian Bu ini tanya gimana ya kalau kita tiba-tiba nggak enak perasaan. Nggak enak perasaan pada setiap manusia itu banyak faktor. Bisa karena kondisi badan secara fisik lagi, ya. Bisa karena kondisi hormon, apalagi perempuan tuh. Nggak enak perasaan biasanya tuh pas lagi mens tuh atau mau mens ya, karena estrogen progesteron turun, nggak enak perasaan, jadi kita lebih moodnya nggak stabil ya. Jadi bisa karena fisik, demam aja nggak enak perasaan loh, kita demam ya, atau misalnya sakit kepala nggak enak perasaan. Kemudian karena hormon nggak enak perasaan juga ya, atau karena sesuatu yang dicetus nggak enak perasaannya, apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dihidu. Kadang-kadang kita nggak suka durian, tiba-tiba bau durian, nggak enak perasaan juga itu. Aduh, ya siapa sih yang makan durian? Misalnya karena tertangkap oleh hidung kita dan juga sedang tidak suka durian misalnya. Ya, nah bisa juga karena sinyal dari pikiran orang yang berseliweran, ya. Kenapa? Karena saya buka ini ya, buka slide ya supaya lebih gampang ya. Karena ya, sinyal setiap manusia kan jalan terus ya. Cuman manusia nggak pernah sadar bahwa sinyalnya ini mengirimkan doa, mengirimkan niat, dan yang paling sering mengirimkan prasangka. Ya, doa mungkin sesekali lah orang berdoa ya, niat sesekali, prasangka tanpa sadar kita ya per hari orang berprasangka 60.000 kali. Nah, dan inilah yang membawa dia nih. Dan berkelibetan ya. Dari mana nih Bu Isa tadi? Dari pembuluh meridian. Kurang lebih pembuluh meridian ini ya, ini diilustrasikannya kayak gini. Ada pintunya. Tapi di bawah kulit, ini kan dia menonjol ya, cuman ini karena mau digambar aja. Subkutis di bawah kulit. Kalau di kulit kita, Ibu coba lihat kulitnya semua masing-masing. Ada namanya pori-pori kan? Yang di kulit ya. Nah, tapi pori-pori yang di kulit ini untuk mengeluarkan air, lemak, minyak, garam sebagai proses metabolisme. Ini di bawah kulit. Ya, bentuknya juga lubang-lubang. Nah, ya. Nah, dulu yang pertama kali menemukan lubang-lubang ini namanya Dr. Caraka, maka disebutnya titik-titik cakra. Pernah dengar titik-titik cakra? Ya. Nah, ini ada 360. Dia bisa menangkap gelombang vibrasi prasangka orang sekeliling,
bisa juga mengirimkan tadi, karena mengirimkannya untuk apa? Doa, niat, prasangka. Ya, saya juga gitu, kalau ada perasaan nggak enak, saya ngeceknya dari fisik dulu. Demam nggak ya? Gitu ya. Tensi, karena udah 53 tahun. tensi tinggi nggak ya, kan gitu. Gula, ya, karena saya juga ada turunan gula saya gimana gitu. Jadi nyarinya dari fisik dulu. Fisik, ya. Atau bersamaan dengan siklus mens nggak ya? Atau lagi yang udah 47 tahun ke atas sudah mulai masuk siklus namanya premenopause. Itu juga bikin feeling nggak enak tuh. Ya. Kalau itu semua ternyata dalam batas normal, ada apa ya? Ada apa ya gitu ya misalnya? Ya, ada apa ya? Mau hujan kali ya, sering gitu ya? Atau misalnya kita juga ya tiba-tiba gunung meletus ya, buat orang yang cakranya ini sensitif itu kerasa sebelum meletus. Karena kan ya lempengan di bawah tanah kita itu kan udah bergetar sebetulnya. Bisa. Bisa juga karena perasaan keluarga kita, orang dekat kita yang masuk dalam kita. Karena ini tuh terbagi feeling center, will center, dan mental center. Biasanya hantamnya dari depan tuh. Feeling center, karena ini kan pusat perasaan kan di sini. Pusat keinginan di belakang. Ya, nah pusat mental di atas. Ini bisa masuk keluar, masuk keluar. Kenapa? Karena pembuluh meridian ini pembuluh terbuka namanya. Kalau pembuluh saraf, pembuluh darah, pembuluh limfa itu pembuluh tertutup, dia nggak bisa tercecer-cecer. Ya, teman-teman pernah nggak dipijit seseorang gitu? Ya, biasanya di daerah ya. Tapi saya sendiri aja kalau mijit gitu, tangannya suka kayak ngebuang ke bawah gitu kalau mijit. Pernah lihat kayak gitu? Ya, kalau kita misalnya mijit gitu, tangannya buang ke bawah. Nah, itu karena kita mau mengambil kepenatan yang masuk tanpa terasa di pembuluh meridian kita karena sekeliling kita. Ya. Nah, memang ada orang yang sensitif, ada orang yang bebal. Itu perbedaannya. Ya. Jadi sekali lagi kalau Bu Wini tanya apa itu bisa ya ketangkep bisa, Bu. Cuman kalau nanti ada perasaan gak enak, ngeceknya yang teratur. Dari fisik dulu, kemudian status kita punya hormonal gitu ya. Dan barulah nanti kayaknya mau ada sesuatu ya. Kalau saya hampir bersamaan gitu. Kalau saya bersama, misalnya nih anak saya lagi keluar kota, dia menuju Banjar, Cilacap, tengah malam yang cukup jauh 9 jam gitu. Tiba-tiba saya ada perasaan nggak enak ya. Sebelum saya tanya, saya ngecek badan saya doa dulu, ya Allah jauhkan dari masalah-masalah atau jauhkan dari bahaya-bahaya pada seluruh keluargaku. Supaya kita counter dengan sinyal yang tubuh kita untuk mengeluarkan itu. Karena bisa jadi itu adalah misalnya sesuatu yang mau terjadi kita ketangkep. Ini yang disebut firasat. Ya, Mbak Winnie pernah dengar ya istilah firasat gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita kelamaan mikir apakah sakit apa gitu, yang penting doa dulu. Karena doa ini untuk mentameng ya bala yang mau datang. Jadi kita doa. Ya, itulah semua agama diajarkan berdoa ya Tuhan lindungi kami kan gitu. Itu sinyal langsung gitu. Ya, mungkin punten misalnya ya nauzubillah min zalik, ya yang tadinya mau keserempet nggak jadi loh gitu. Atau kalaupun sampai keserempet dan kita sudah doakan sebagai ibu atau orang tersebut berdoa sebelum berangkat, itu bisa jadi mau terjadinya lebih bahaya. Tapi karena kekuatan doa tadi, sinyal tadi mentameng ini semua, maka terjadinya paling keserempet aja gitu. Bisa jadi gitu. Tapi kalau misalnya udah semua doa dan sebagainya akhirnya celaka dan meninggal, itulah takdir hari itu dia memang harus dijemput. Kayak gitu kurang lebih kira-kira kaitannya antara sinyal ini yang ada di sekeliling kita. Ya, Mbak Winnie ya? Iya, karena Mbak Winnie juga termasuk yang sensitif kalau saya lihat. Iya, baik. Ya, mungkin ada 3 dulu dari kolom chat barangkali yang bertanya, baru habis itu kita sama-sama nanti ya call book to call book communication. Karena call book to call book communication itu gampang sebetulnya.
Ya, hanya nanti kita latihan. Ya, silakan. Baik Bunda. Teman-teman terima kasih tadi yang sudah ikut berpartisipasi di part 1 dan mohon teman-teman tadi yang ikut bertanya secara langsung bisa dicek kembali chatnya ya teman-teman karena nanti ada beberapa tim pengurus yang akan menanyakan data dari teman-teman semua. Mohon silakan dicek kembali. Dan Bunda ini kita masih sempat nggak ya waktunya? Kebetulan di sini juga udah mulai asar nih. Oh gitu. Kalau chat nggak ada 2 barangkali dibacakan? Boleh ya, boleh. Oke, silakan Bu Ramla. Kita masuk ke part 2 ya. Oke, ini ada yang pertama dari Mbak Enlasmi. Assalamualaikum Bu, izin bertanya apabila seorang istri sudah berdoa dan berupaya untuk suami dan keluarga dengan doa-doa dan prasangka positif, namun keadaan yang terasa tidak baik masih saja belum berubah. Apakah itu artinya vibrasi positif kita tidak bekerja? Kemudian yang kedua ada dari Mbak Yuni Irfandra. Dokter, apakah izin bertanya, kan tubuh terutama jantung dan otak itu erat ya hubungannya. Apa misalnya penyakit jantung atau penyakit-penyakit yang membuat jantung tidak maksimal, apakah itu bisa mempengaruhi level emosi kita? Oke. Ya, baik. Yang makanan dulu ya. Ya. Jadi tadi kan ada makanan yang berguna untuk jantung dan otak pertanyaannya, terus ada juga penyakit jantung. Penyakit jantung nih banyak, bisa karena 1-2 kedengeran ya. Penyakit jantung tuh banyak, bisa karena pembuluh darahnya yang menyempit, ya bisa karena memang dari lahir pembuluh darahnya yang kaku, bisa juga karena makanan tuh yang mengandung kolesterol ya. Tapi biasanya penyakit jantung yang kaitannya sama pembuluh itu yang nanti berkaitannya dengan jalannya darah, ya dengan jalannya darah. Yang ini tadi nih, saya buka lagi ya supaya gampang kelihatannya. Ya, itu berkaitan dengan jalannya darah kita, ini kaitannya dengan penyakit yang ada di jantung yang ini. Ya, karena biasanya makanan itu nyumbatnya yang di sini-sini nih dan juga yang pembuluh darah yang memberi makan jantung. Itu jenis makanan tuh gitu. Ya, yang mengandung kolesterol lah, yang mengandung dan membuat plak yang ada di pembuluh gitu. Jadi dia biasanya mengganggu aliran darahnya. Atau penyakit jantung lain yang katupnya yang kendor, itu juga bisa. Atau hipertensi, pembuluh darah yang di sekitar ini yang kaku, makanya dia sering ya terjadi ya tension yang tinggi. Sehingga kadang jantung ini membesar gitu ya. Nah, adapun tadi kalau otaknya jantung, yang sel otak yang jantung itu adanya di dalam otot jantung. Itu nanti itu berbeda lagi. Itu kalau kita rajin belajar atau mengalami peristiwa yang baik atau mendengarkan hal yang baik, melihat hal yang baik kan kita boleh milih. Maka nanti jantung itu pesan yang ada di sini nih, pesan yang ada di serambi jantung itu adalah memori-memori kebaikan. Inilah yang Rasulullah SAW bersabda, ya. Bila ya kolbu ini atau mudghah ini baik, maka baik pula seluruh tubuh. Ya, bila mudghah ini buruk, maka buruk pula seluruh tubuh. Kenapa? Karena apa yang kita rasakan, pikirkan, lihat, dengar, pelajari, itu tersambung gitu. Nah, disinilah kita boleh memilih. Ibu mau milih apa misalnya? Melihat hal yang buruk-buruk, hati-hati, tersambung buruk-buruk. Nanti kehidupan kita buruk. Mau mendengarkan hal yang baik-baik, melihat atau berbicara hal yang baik-baik, itu maka nanti sambungan yang di jantung ini baik, maka nanti seluruh tubuh kita baik, melakukan dan kehidupan kita baik. Oke? Nah, adapun tadi ditanyakan, udah berdoa gini, kok rasanya ya si suami belum berubah. Nah, ini ada kelemahan manusia, tidak bisa melihat secara baik, melihat perubahan. Ya, katakanlah misalnya kita berdoa buat anak kita misalnya supaya anak kita ya mulai kalau mengerjakan tugas lebih cepat misalnya. Itu doanya udah terjadi. Kenapa? Karena ya pada saat ini kita berdoa ini kan keluar.
Cuman kita nggak lihat karena kita nggak 24 jam bersama anak itu. Ya kan? Kita doakan suami, ya Allah, saya mohon agar suami saya selalu ingat saya bila dia jauh. Nah pas dia jauh kan kita nggak sama dia dan kita nggak tahu pikiran dia apa. Sebetulnya suami udah ingat kita, udah lihat kita. Cuman karena kita nggak sama-sama dia kan kita nggak tahu perubahan itu. Karena kita nggak terus-terusan bersama. Jadi sebetulnya sudah ada perubahan. Ya, makanya dikatakan kita disuruh apa? Disuruh selalu bersyukur karena apa yang kita doakan ini akan datang memang. Tapi itu tadi manusia punya ketidakmampuan melihat hal yang banyak. Ya, itulah makanya disuruh bersyukur. Kenapa? Kalau kita bersyukur sekecil apapun kata Allah, maka akan didatangkan nikmat. Kalau buat saya ya, ini buat saya ya kalau ada ibu-ibu tanya Bu Aisyah kok saya udah doa kok kayaknya nggak ada perubahan Bu. Pasti sudah ada berubah, cuman kita nggak lihat. Sudah syukuri saja supaya nikmat itu datang. Karena kalau nggak bersyukur ya ada istilahnya di dalam Quran surat Ibrahim yang namanya kufur. Hati-hati kalau kufur yang terus kita pancarkan maka yang datang azab. Inilah surat Ibrahim. Wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah juga tak kala Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti aku akan menambah nikmat kepadamu dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih ya. Jadi kalau ditanya apakah vibrasi kita nggak jalan, jalan, vibrasi kita selalu jalan. Cuman hati-hati antara syukur dan kufur tadi. Ya, prasangka buruk tadi gitu. Ya, jadi sekali lagi karena gini sih, kadang-kadang ya jangankan kita melihat hal yang tampak di mata gitu ya. Kan kita banyak perbedaan ya. Ya Allah, saya mohon ya Allah suamiku memperhatikan aku. Nah, perhatian laki-laki dengan perhatian perempuan tuh beda. Laki-laki tuh memperhatikan istrinya. Duduk manis di kursi. Lihatin istrinya sekali-sekali. Itu namanya memperhatikan. Gitu. Ya kan? Misalnya yang ekstrim. Ya Allah jauhkan suamiku. Misalnya suaminya pakai narkoba. Jauhkan dari narkoba. Itu udah dijauhkan. Hanya memang berhenti pakai narkoba total itu ada ikhtiar lain yang harus namanya rehabilitasi misalnya. Tapi sesungguhnya dia udah berhenti yang tadinya setiap hari make, ini sebarangkali 2 hari sekali make. Ya Allah jauhkanlah suamiku dari ya perselingkuhan, dari perempuan. Ini kan yang ditakuti oleh perempuan kan. Misalnya ketahuan suaminya selingkuh, terus kita doa ya Allah jauhkan. Terus kita merasa jangan-jangan dia masih terus. Nah itulah prasangka kita jangan-jangan tadi. Ya, ketahuilah bahwa pasti terjadi itu karena Allah memang sudah janjikan kalau kita berdoa ya nanti akan dikabulkan. Cuman kita nggak lihat sih. Kita bilang bahwa ya Allah jauhkan suamiku dari perempuan yang kemarin dia goda-goda suamiku. Sebetulnya sudah dijauhkan. Tapi kan kita nggak lihat kan bahwa dia sudah berusaha menjauh kan nggak lihat. Ya udah disyukuri aja. Selama ya bukti belum terbongkar lagi. Udah gitu aja. Kalau ada lagi buktinya terbongkar di chattingannya baru tuh kita bahas lagi. Kita kencengin lagi doa. Nah gitu. Itu yang paling ditakutin ibu-ibu kan? Ya kan? Nah ya narkoba, ya berselingkuhan, KDRT. Ya sudah doa aja. Ya insya Allah ya. Baik, kurang lebih kayak gitu. Sekarang sama-sama yuk kita ya melatih jantungnya. Coba ya, saya buka panelis aja ya sebentar. Buka galeri deh, biar lihat wajahnya ibu-ibu yang lain. Pegang jantungnya, Bu. Rasa deg-degan tuh, rasa nggak? Nah, enak nggak deg-degannya ya? Ya, sekarang pegang jantungnya ya. Sekarang pejamkan mata, tarik nafas panjang. Buang lewat mulut perlahan. Bagus, semakin rileks ya. Lagi tarik nafas panjang. Buang lewat mulut. Semakin rileks, semakin nyaman ya. Buat yang Islam baca ta'awuz ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, baca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Buat sahabat-sahabatku yang lainnya, yang beragama lain, ya silakan Anda mengucapkan kalimat yang diajarkan oleh ya agama masing-masing, ya sebagai pembuka. Oke, baik. Baik, sekarang ya buat ibu-ibu yang sudah berumah tangga mungkin ya hari ini, ya hadirkan suami, ya seolah-olah di depan Anda masing-masing. Hadirkan suami. Bisa ada orang yang bisa melihat dengan jelas, ada juga yang tidak bisa melihat dengan jelas, hanya sekedar saja gambar hilang timbul, atau sama sekali nggak lihat, tapi mendengarkan suara suami. Atau ada juga yang tidak melihat dan tidak mendengarkan, tetapi rasa pokoknya ada suami di depan ibu gitu. Atau ibu merasa melihat fotonya suami. Apapun itu. Tidak mengapa, karena pada saat kita melakukan, ya mencoba membayangkan atau menghadirkan itu kerja otak kanan. Ingat, tadi saya sudah bilang otak kanan mengatur tubuh yang kiri dan jantung yang Anda pegang ada di bagian kiri. Itulah mengapa pada saat kita ingin berkomunikasi jantung ke jantung atau jantung ke otak atau istilah agama kita berdoa atau berniat atau berprasangka, ibu harus membayangkan seolah-olah agar pesannya jalan di jantung. Selama ini kita mendoakan seseorang siapapun tetapi tidak dibayangkan sehingga jalan yang di broadcast oleh sinyal tidak sekuat kalau kita sambil membayangkan karena jantung akan bekerja. Oke? Ya, baik, hadirkan suami. Dan sekarang rasakan antara jantung ibu dengan jantung suami ada satu penghubung. Terserah Anda mau membayangkan ada tali kah atau ada kabel kah, ya, Anda bayangkan terserah. Ya, seolah-olah jantung ya pada suami. Dan sekarang tali tersebut atau penghubung tersebut ya Anda kasih warna emas. Warna emas. Karena emas ini adalah perlambangan anti yang membuat tali antara jantung Anda dengan pasangan hidup menjadi sangat-sangat langgeng karena terjadi anti korosif. Ya. Kemudian katakan ya Allah, ya Tuhan, sampaikan salam rinduku pada suamiku. Sebut nama suaminya masing-masing dalam hati yang lengkap. Ya Allah, ya Tuhan, sampaikan salam rinduku pada suamiku. Sebut namanya, ya. Ya Allah, ya Tuhan, saya maafkan suamiku untuk segala khilafnya. Ya Allah, ya Tuhan, ampuni suamiku atas segala khilafnya. Rasakan jantung Anda sampai ke jantung suami karena Anda sudah hubungkan dengan sebuah gelombang yang kemudian diberi warna emas sebagai perlambangan anti korosif. Dan saat ini pula pesan yang ibu-ibu sampaikan juga saat ini pula sampai pada suami dimanapun dia berada, dimanapun dia ya saat ini posisinya. Semakin rileks kondisi suami maka semakin cepat sambungan kolbu to kolbu communication ini tersambung ya. Dan lihatlah, rasakan suami Anda senang, dia mengangguk kecil, atau senyum tipis, atau dia melambaikan tangan kepada Anda istrinya. Ya. Kemudian katakan terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Engkau telah sambungkan kolbuku kepada kolbu suamiku ya Allah. Ya. Dan saya mohon ya Allah, Engkau lindungi kami berdua. Curahkan kasih sayang-Mu kepada kami berdua. Baik. Iya, dan lihatlah suami tersenyum, atau bahkan dia melambaikan tangan pada Anda, atau mengangguk kecil pada Anda. Ya.
Baik, sekarang tangan kiri Anda kepalkan, katakan amin ya Rob, amin ya Rob, amin ya Rob. Tangan kiri, tangan kanan Anda memegang kolbu, tangan kiri Anda mengatakan amin ya Rob. Kepalkan dan katakan amin ya Rob, amin ya Rob. Berikutnya hadirkan anak-anak. Anak-anak Anda. Buat yang belum berumah tangga, Anda juga bisa gunakan teknik ini dengan menyambungkan dengan orang tua atau bapak ibu. Ya, sekarang yang sudah berumah tangga, tadi sudah suami, sekarang anak-anak. Hadirkan semua anak-anak, rasakan kolbu Anda sambungkan kepada anak yang Anda anggap dia perlu sangat diperhatikan. Ya, jadi tidak semua anak kita kasih ya. Ya. Dari semua anak yang mana saat ini karena dia ada sesuatu yang harus diperhatikan, maka ibu pilih satu anak. Ya. Dan sekarang sambungkan kembali jantung Anda dengan jantung anak tadi. Anda lihat. Ya. Boleh bentuk tali, boleh bentuk tambang, apapun itu silakan yang Anda suka. Dan bayangkan tali tersebut sebagai sambungannya Anda lapisi warna emas sebagai anti korosif. Lagi ya Allah, sampaikan salamku pada anakku. Sebut nama anaknya, Bu. Ya, yang lengkap, lihat wajahnya. Ya Allah, saya maafkan anakku ya Allah. Sebut namanya. Dan ampuni dia ya Allah atas segala khilafnya ya Allah. Saya mohon ya Allah, nah masing-masing ibu bermohon untuk Ananda ini, yang mana? Apa permohonannya? Silakan sampaikan. Rasakan Ananda di depan Anda. Dan doa dari ibunya, karena doa ibu ini bisa 3 kali langsung terasa oleh anak. Dan apa yang ibu mohonkan, lihat sudah terjadi saat ini, sekarang ini juga. Rasakan perasaan yang sangat menyenangkan karena doa ibu, harapan ibu saat ini sudah terjadi dan saat ini juga sampai kepada kolbunya. Ya. Doa, katakan ya Allah, saya mohon. Lagi, ya, apa yang diharapkan pada anak yang tadi Anda anggap sedang perlu perhatian. Dan lihatlah apa yang Anda harapkan sudah terjadi saat ini juga. Rasakan Anda. Terima kasih. Dan kepalkan tangan Anda yang kiri, katakan amin ya Rob, amin ya Rob, amin ya Rob, amin. Baik sekali, lihatlah anak Anda melambaikan tangan Anda, senyum pada Anda, bahkan rasakan dia memeluk Anda sebagai ibunya. Ya. Rasakan Anda pun menciumnya, memeluknya. Dengan penuh kasih sayang. Ya. Baik, dan sekarang dia melepaskan pelukan, dia tersenyum manis pada ibu, dia menganggukkan kepala, dan dia juga berdada-dada kepada ibu. Ya. Baik, tarik nafas lagi dari hidung. Buang lewat mulut. Bagus, sekali lagi tarik nafas panjang. Buang lewat mulut. Saya akan hitung 1-3, pada hitungan ketiga buka mata perlahan-lahan, Anda dapati diri Anda sangat nyaman, sangat tenang, dan sangat lapang dada. 1, 2, 3. Ya, buka mata, rasakan kenyamanan, dan tangan Anda yang di jantung, Anda ginikan. Kalau orang Jawa bilang kepret ke bawah. Ya, iya, baca salawat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Masya Allah. Gampang ya Bu? Enak kan? Dan saat ini juga tersambung gitu.
Dan saya minta nggak usah terlalu kepo ya. Nanti tanya suami, ayah tadi rasa nggak aku doain kamu? Nggak usah kayak gitu ya. Biarkan ini jadi rahasia kita. Ya, tapi pada saat kita melakukan hal tadi, dimanapun suami berada, sedang apapun, dimanapun anak berada yang tadi ibu khususkan pada anak, ya dia sedang berada apa, itu dia lihat juga kita hadir. Ya dalam bentuk, apalagi kalau dia dalam kondisi sangat rileks. Kalau lagi sedang terlalu banyak kerjaan, mungkin hanya sekelebatan. Tapi kalau yang lagi sangat rileks, habis sholat gitu ya, atau lagi duduk-duduk kayak gini, itu langsung kerasa itu dia. Ya, jadi kurang lebih seperti itu, Masya Allah. Bu Novi, ini nutrisi yang luar biasa, Bunda, saya sampai Masya Allah. Air mata sampai nggak berhenti. Masya Allah. Ya, itulah tadi komunikasi kolbu to kolbu ya. Jadi kita bisa, tapi dengan syarat tadi hadirkan. Kenapa sih harus dibayangin, Bu Aisyah? Itu tadi salah satu kerja otak kanan adalah pembayangan. Salah satu kerja otak kanan namanya visualisasi. Tadi ingat ya? Ya, bagian kiri kita yang atur kanan dan jantung ada di kiri. Dan tadi kita belajar jantung sinyalnya lebih kenceng dari otak. Gitu. Jadi ibu mau doa, mau niat, mau komunikasi dengan cara tadi, ya kuncinya adalah membayangkan hadirnya dan sebut nama lengkapnya. Dan bayangkan kolbu to kolbu ada talinya. Terserah mau pakai apa, kemudian bungkus dulu dengan emas ya, karena itu nanti tadi terjadi sebetulnya tuh. Cuman kita memang nggak lihat. Karena kalau kita lihat ya capek deh, karena terlalu banyak nanti yang dilihat ya. Kurang lebih seperti itu, Masya Allah. Wah, ini Ibu Rita Az-Zahra, Masya Allah, setelahnya tiba-tiba suami telepon. Karena lagi LDR-an jadi baper. Iya Bu, orang itu cepet banget sinyal ini, Insya Allah. Dan tidak ada yang kebetulan, semuanya betul-betulan. Ya, nah Masya Allah. Baik, Alhamdulillah. Di-prit lagi ibu-ibu semua. Baik, Bunda, itu Masya Allah tadi nutrisi dan baik. Kita lanjut ya Bunda. Iya. Baik, Alhamdulillah pertanyaan yang masuk via chat juga sudah rampung dijawab oleh Ibu Ista, dan semoga ini bisa kita dapat mengambil manfaat dan poin-poin penting dari yang sudah disampaikan oleh narasumber kita tadi ya. Tadi sempat kita nangkap beberapa poin nih Bunda ya. Tadi tuh mulai dari bersikap benar dan baik, kemudian sortir apa yang kita lihat dan dengar gitu ya. Kemudian juga bersyukur sekecil apapun itu. Betul, gitu ya. betul. Baik, Bunda, sebelum kita masuk ke menutup perjumpaan kita di webinar sore hari ini, kita mau foto virtual bersama dulu, boleh ya? Oke, siap. Oke, ibu-ibu semua boleh dibuka ya kameranya. Kita ingin berfoto bersama. Baik yang karyawati juga monggo silakan ya. Kita semoga dapat menjadi kenang-kenangan yang manis dan perkenalan yang hangat untuk kita semua ya. Silakan abah-abahnya dokumentasi.